Hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Dan disitu dikatakan, berfirmanlah Allah dan jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi konsep daripada firman Allah itu pasti akan menjadikan terang. Dasar yang kedua, firman Tuhan kita pada saat ini adalah di Yohanes 1 ayat yang pertama. Alkitab katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, dua ayat ini menjadi dasar judul kita pada saat ini, bahwa memperkatakan firman, firman yang mencipta. Nah, betapa dahsyatnya ketika pengucapan firman itu, maka tiba-tiba jadi terang. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ternyata di dalam perjanjian baru, bahwa firman itu adalah Allah. Kalau sudah lihat, berarti firman yang kita ucapkan itu adalah perkataan Tuhan, dan disebutkan sang firman adalah Allah sendiri. Jadi ketika kita memperkatakan firman, itu sama dengan kuasa Allah atau Allah sendiri menyatakan dalam mulut saudara, tentunya dengan hati yang percaya, tentunya dengan iman, tentunya dengan pengharapan, tentunya dengan kasih yang baik. Bukan hanya asal mengucap perkataan firman. Tentunya kita sudah belajar dari kemarin-kemarin bagaimana kita memperkatakan benar-benar firman Tuhan itu adalah orang yang mengenal Tuhan, maka dia akan memperkatakan firman Tuhan dengan benar. Kalau saudara tidak kenal akan Tuhan, maka saudara hanya memperkatakan hafalan-hafalan yang tidak mengandung kuasa apa-apa, kalau kita tidak dengan iman, kasih, dan pengharapan. Oke, berarti apa artinya kalimat mencipta? Nah, kalimat mencipta artinya adalah, kalau saudara lihat, yang pertama adalah mencipta berarti menjadikan terang. Sekali lagi, mencipta berarti menjadikan terang. Jadi ketika sudah mengucapkan perkataan firman Tuhan, maka perkataan firman Tuhan itu akan menjadikan terang. Tadinya gelap, artinya nggak ada sesuatu hal, tapi ketika saudara mempunyai persoalan, permasalahan yang ada, maka yang ada adalah kegelapan. Saudara tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, kalau kita sebut kemarin. Kenapa? Karena semuanya tidak pasti di muka bumi ini. Dan yang pasti hanyalah firman Allah. Yang pasti hanyalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah, ketika kita mulai memperkatakan firman yang pasti, maka yang tidak pasti tadi akan pergi, akan tidak ada lagi dari rumah saudara. Tetapi ketika kita tidak memperkatakan firman, maka yang ada adalah ketidakpastian. Itu yang saya sebut dengan menjadikan terang. Berarti membawa dampak bahwa yang tadinya tidak ada jalan keluar menjadi ada jalan keluar. Kenapa? Karena yang saya sebut tadi bahwa terang itu membawa kita bisa melihat jalan keluar. Berarti betapa hebatnya ketika firman Tuhan itu kita ucapkan, kita perkatakan. Kenapa yang saya katakan tadi, tiba-tiba ketika sudah memperkatakan perkataan firman Tuhan, maka ada sesuatu hal yang membuat jalan keluar bisa dilihat oleh setiap orang yang memperkatakannya. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Ini contoh yang bagus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Kalau sudah lihat di sana, ini bicara soal Paulus. Masih ingat Paulus yang tadinya disebut dengan Saulus? Saulus itu adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan pada zaman itu. Dan sudah tahu begitu kejam, dibunuh, dibakar. Banyak orang, bahkan namanya Stefanus, diizinkan sama Saulus untuk dilimpari di lajang batu pada saat itu, tanpa ada kejahatan apapun, kecuali hanya menyembah Tuhan saja. Tiba-tiba di tengah perjalanan Saulus ini ketemu sama Tuhan. Ketika ketemu sama Tuhan, apa yang terjadi? 3 hari lamanya
dia buta, gelap. Tidak ada sesuatu. Kenapa? Karena ketika ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya? Siapa yang kamu aniaya? Sehingga pada saat itu bahwa Tuhan yang kau aniaya. Dan pada saat itulah dia tidak bisa melihat. Coba saudara bayangkan ketika saudara bisa melihat pada awalnya, tiba-tiba tidak bisa melihat. Kira-kira apa yang ada di dalam otak saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Kalau saudara semua di tempat ini gelap, matamu tidak bisa melihat apapun, sinar apapun, saudara pasti akan mengalami yang namanya stres berat. Keadaan saudara yang tadinya bagus, tiba-tiba ada dampak COVID, tiba-tiba banyak orang juga akan mengalami gelap. Dan itu terjadi di bangsa manapun. Dan saudara tahu bahwa begitu banyak orang PHK, begitu banyak orang rugi, begitu banyak orang yang tidak lagi mengandalkan keuangannya, banyak lagi pengangguran, banyak lagi kriminalitas di mana-mana, demo di mana-mana, dan itu tidak tahu kapan akan berakhir. Tidak ada satupun presiden yang menyatakan pasti akan berakhir. Belum. Nah, ini bicara soal apa? Kegelapan juga. Dan ada perkataan di dalam Kisah Rasul 9 ini yang sangat dasar, yang temui sama si namanya Ananias. Nah, Ananias ini ingin memperkatakan, katakan kepada Saulus, atau yang disebut nantinya Paulus. Katakan kepada dia, dan nanti ketemu sama kamu, kamu tumpang tangan sama dia, dan dia akan kupakai untuk apa? Untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan di luar orang-orang Yahudi. Wah, itu luar biasa banget. Nah, ayatnya berkata begini, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku, yaitu Ananias, kepadamu, supaya apa? Engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Sekali lagi, firman yang dikatakan tadi itu membawa terang, membawa dampak terang. Dan saudara tahu ketika itu ayat selanjutnya dikatakan gugurlah semua selaput yang menutupi matanya yang gelap tadi menjadi terang yang luar biasa. Ketika dia melihat terang, Paulus dipakai Tuhan dengan hebat, tentunya dengan pembelajaran yang ada. Ada perubahan yang besar ketika perkatakan firman Tuhan tadi. Nah, ketika kita memperkatakan firman Tuhan dengan cara yang benar, tadi saya katakan dari awal, maka yang terjadi adalah kuasa penciptaan terang itu terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang yang kita perkatakan. Sama seperti Ananias memperkatakan kepada Saulus, dan Saulus pada saat itu membuka matanya dan gugurlah semua selaputnya yang menutupi dalam diri Saulus. Setiap saudara juga akan mengalami yang sama. Ketika saudara situasi kondisi yang tidak menentu ini membuat buta kita, membuat kita memilih sebuah keputusan-keputusan yang keliru karena buta, tidak bisa melihat terang. Saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Maka ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, maka saudara akan terbuka mata saudara dan melihat pilihan-pilihan saudara menjadi pilihan yang tepat, bukan pilihan-pilihan yang keliru. Ketika saudara memilih sesuatu keputusan dalam kehidupan saudara, tentunya keputusan yang krusial yang akan menentukan masa depan hidup saudara. Berarti apa yang harus saudara lakukan? Terus memperkatakan itu, sehingga penciptaan terang itu terwujud. Saya masih ingat ketika Daniel, itu anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa pada 4 zaman di dalam janjian lama. Anak muda yang dahsyat, luar biasa. Dia juga saat itu memperkatakan firman Tuhan. Dia berkata kepada Nebukadnezar untuk menjelaskan masalah mimpi. Dan saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa menerjemahkan mimpi pada saat itu. Dan hanya Daniel yang dipakai Tuhan, dan dia berkata, kalau Tuhan Allahku yang aku sembah bisa menerjemahkan mimpi itu, maka Alkitab berkata, saat dia memperkatakan arti daripada mimpi tersebut, tentunya datang daripada Tuhan, maka seluruh rakyat, seluruh yang dipimpin oleh Nebukadnezar menyembah Allahnya Daniel. Artinya apa? Seluruhnya gelap sebelum ada Daniel memperkatakan perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Daniel.
Artinya apa? Pada saat itu semua ketakutan karena orang yang tidak bisa menerjemahkan mimpi dari Nebukadnezar dibunuh. Benar? Ya, benar. Sehingga pada saat itu mulai gelap, semua gelap. Tapi ada satu sosok anak muda yang dipakai Tuhan. Tentunya harusnya saudara dan saya kalau di zaman sekarang. Dan saudara Daniel yang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membuat terang jalan, mungkin bagi keluarga saudara, mungkin bagi kota bahkan bagi bangsa kita. Kita bisa mempengaruhi dengan perkataan-perkataan firman Tuhan dan membawa terang yang ajaib masuk di dalam atmosfer yang kita tempati pada saat ini. Coba kita berpikir baik-baik bahwa kalau mulut kita penuh dengan firman, berarti mulut kita penuh dengan Tuhan. Ingat Yohanes 1 ayat 1 tadi. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Oke? Nah, arti yang kedua bicara soal mencipta adalah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Arti menciptakan yang kedua adalah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ini bicara soal apa? Tidak ada sama sekali. Tadi dikatakan terang, tidak ada sama sekali. Tidak ada satupun. Tetapi yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah arti daripada mencipta. Apa itu? Kalau saudara berpikir, mustahil banget. Hanya dengan memperkatakan harusnya kan harus dengan usaha. Usahanya kan harus dengan mencipta. Contoh, kalau di tempat ini tidak ada alat musik rebanan, gimana supaya saya mengadakan ada? Pasti saya akan membeli, saya mengadakan dengan perkataan dengan tangan saya bawa rebana tadi, saya masukkan di tempat ini dan ada rebana. Tetapi ini hal yang dahsyat yang luar biasa, tanpa saudara suruh-suruh bahwa kebenaran itu akan berjalan sesuai dengan kebenarannya itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita memperkatakan ada rebana, tiba-tiba ada misalnya. Itu perkatakan firman Tuhan. Tentunya bukan yang fisik-fisik begitu. Kita bicara masalah roh, memperkatakan firman Tuhan secara roh, yang tidak ada menjadi ada. Dan ini terjadi kapan? Mari kita lihat bukti di dalam Alkitab kita. Kalau sudah lihat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6. Saudara masih ingat Petrus itu adalah seorang nelayan, saudara. Mari kita simak baik-baik sebelum kita baca ayat ini. Petrus ini 2 kali dikasih sama Tuhan kesempatan mendapatkan ikan yang banyak. Pertama kali adalah ketika dia dipanggil sebagai seorang murid. Pada saat itu dia sehari-harian, semalam-malaman, dia nggak dapat yang namanya ikan. Sama sekali nggak dapat. Itu yang pertama itu. Dan pada saat itu, setelah itu Yesus berkata bahwa engkau tidak lagi menjadi penjala ikan dan penjala manusia. Pada waktu pertama kali Tuhan panggil Petrus dan dia dapat ikan yang banyak. Ini terjadi lagi di dalam kitab Yohanes ketika Yesus sudah disalib dan Yesus sudah bangkit dari mati. Apa yang terjadi? Sama Petrus karena galau, maka yang terjadi adalah Petrus kembali lagi mencari ikan atau menjadi nelayan. Yang terjadi semalam-malaman dia nggak dapat ikan. Nggak ada sesuatu hal yang dia bisa lakukan. Tetapi perkataan Yesus pada saat itu luar biasa. Mari lihat Yohanes 21 ayat ke-6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena apa? Banyaknya ikan. Semalam-malaman dia cari sendiri, tidak dapat ikan sama sekali. Tapi Tuhan berkata, tebarkanlah. Ini perkataan firman Tuhan, tebarkanlah. Maka yang terjadi ketika dia mulai mentaati dan menebarkan jalannya, ikan yang banyak terjadi. Coba bayangkan. Ini mukjizat yang besar yang terjadi. Betapa pada saat Petrus, ingat deh, 2 kali nih. Dulu pernah nih saya begini juga. Maka dia langsung berkata, itu Tuhan. Dia langsung, kalau di dalam
Ayat berikutnya dikatakan pakai baju dia langsung sujud menyembah Tuhan. Karena dia tahu ini kuasa mukjizat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan berkata tebarkanlah jala. Demikian juga hidup saudara seharusnya. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian di muka bumi ini, hamba-hamba Tuhan termasuk saya, mungkin termasuk saudara juga, ketika memperkatakan sesuatu hal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu terjadi. Serius. Termasuk pasangan hidup. Ketika kita mulai menjadi tidak ada, menjadi ada. Tuhan kirimkan sesuatu yang di luar akal, nalar, pikiran kita. Maka perkataan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan mencipta yang tidak ada menjadi ada. Sehingga tanpa itu, saudara tidak akan pernah menikmati kuasa rugi menjadi orang Kristen tanpa kuasa mukjizat, tanpa pengurapan, tanpa adanya terobosan-terobosan yang baru. Hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Saudara diciptakan bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang Kristen yang harus berdampak buat bangsa, negara, dunia di mana kau tinggal. Caranya di mana? Kemarin kita sudah belajar memperkatakan firman Tuhan yang lain. Sekarang kita memperkatakan firman Tuhan dengan mencipta. Maka perkatakan firman Tuhan. Contoh, tadinya ada orang yang berkata, tidak mungkin, tidak ada damai, tidak ada sesuatu hal yang bisa diandalkan di muka bumi ini. Maka perkatakan firman Tuhan bahwa ada damai dalam nama Yesus. Ada jawaban dalam nama Yesus. Jadi tidak ada jadi ada. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Masih ingat Salomo nggak waktu itu? Dia hanya minta apa? Dia minta supaya dia dikasih hikmat sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menghakimi rakyatnya, dia diberikan kebijaksanaan yang datang dari surga. Dan itu luar biasa sekali. Melebihi daripada emas dan perak. Ketika saudara mulai mengerti hikmat daripada Tuhan, itu bicara soal apa? Yang tidak ada menjadi ada. Dan itu bisa kita lakukan. Contoh, kenapa sih kalau saudara pikir kalau kita harus di sini yang jumlah kursinya begitu banyak begini, ya kan? Kemudian ini kan 500-an muatnya. Kenapa sih harus kayak gini? Kalau saya lihat cuma jumlah berapa kepala kan yang datang. Tetapi kita punya iman memperkatakan yang tidak ada menjadi ada. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Mari kita perkatakan bahwa jiwa-jiwa boleh datang. Lumbung-lumbung disediakan, Tuhan yang memenuhkan lumbung-lumbung itu. Dan itu nubuatan yang harus kita percayai. Maka saya berkata, saya memilih percaya ketimbang berkata, tidak mungkin. Mustahil. Tetap saya memilih percaya. Pentakosta ketiga terjadi percaya. Amin. Bahwa ada kuasa Tuhan, anak-anak muda dibangkitkan. Saya percaya. Daripada saya berkata, enggak, masakan gitu. Lucu buat kita. Karena kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus. Amin. Minggu depan kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Pentakosta. Kita percaya akan lebih banyak lagi orang yang datang ke tempat ini. Yang tadinya takut tidak lagi takut. Atau enggak, atau sudah keenakan pakai virtual. Tapi tidak apa-apa, kita tetap melayani secara virtual. Kita memakai alat-alat yang seperti ini, walaupun masih belajar banyak. Tetapi lumayan. Saudara-saudara masih dilayani di rumah. Tidak apa-apa, karena zaman sekarang adalah zaman yang memang harus melayani dua sisi. Yang pertama di sini, yang kedua di rumah. Supaya apa? Setiap saudara baik di rumah atau tempat ini sama berkatnya. Ketika saudara mulai mempercayai sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka mari saya ajak buat saudara tempat ini mulai memperkatakan. Dan yang terjadi adalah ketika Yohanes mentaati perkataan firman Tuhan yang menebarkan jala tadi,
hasilnya tangkapan Petrus. Ya. Ya, di dalam Yohanes. Ya, betul. Petrus di dalam Yohanes ya. Ya, Yakobus. Maka yang terjadi adalah, Ya. maka yang terjadi adalah ikan yang banyak. Amin. Ikan yang banyak, Ya. bukan sedikit, Ya. Ya. banyak. Terus. Ya. Mari kita menciptakan itu, coba Amin. kita saudara, bangsa saudara. Amin. Bukan untuk supaya saudara kaya, bukan. Zaman sekarang kaya sudah tidak tidak mutu. Saudara zaman sekarang adalah diberkati, jadi memberkati orang. Ya. Karena ada banyak orang yang membutuhkan. Kamu Ya. diberkati untuk memberkati orang. Itu adalah value daripada orang yang kaya. Amin. Pak, kalau orang miskin gimana? Orang miskin pun dituntut memberkati. Nanti akan saya buktikan di sini. Ya. Oke, supaya saya mengerti. Mari kita lihat arti mencipta yang berikutnya adalah melipat gandakan. Kalau sudah lihat di situ, apa bicara soal melipat gandakan? Ini bukan dukun ya. Kalau dukun di yang saya baca di koran-koran itu ada melipat gandakan uang. Uangnya ditaruh di belakang, sebar-sebarkan di muka. Itu dukun. Ini bukan bicara masalah dukun, Ya. tapi ini bicara masalah firman yang memang mempunyai kuasa mencipta. Ya. Arti mencipta salah satunya adalah melipat gandakan. Wow. Ini penting buat saudara. Berarti kalau kita bicara masalah jiwa-jiwa, lipat kali ganda juga bisa. Ya. Loh Pak, kan kita harus nginjil. Ya memang harus nginjil. Ya harus mengembarakan. Tapi memperkatakan adalah salah satu cara. Karena apa? Karena Injil harus diberitakan kepada seluruh makhluk melalui apa? Melalui banyak cara. Amin. Salah satunya dengan virtual, salah satunya dengan video. Maka kita percaya bahwa kita memperkatakan firman Tuhan, gedung yang seperti ini. Kalau di kota Daegu ini orang Indonesianya kemarin Pak Dubes bicara soal 1.200-an. Kalau 500 masuk sini, ini kan 50%. Hampir, ya kan? Terus. Kalau 50% mustahil nggak? Kayak mustahil banget. Tapi tidak ada yang mustahil, kagak ada yang percaya. Sebenarnya kadang ada pemandangan di Pentakosta ketiga itu ada pemandangan orang pada ngantri untuk datang kepada Tuhan. Ngantri, Ya. Amin. sakit disembuhkan. Orang-orang yang berbeban berat mulai dikasih sesuatu hal supaya ada kelepasan di dalam Tuhan. Dan itu pemandangan yang luar biasa. Dan perkataan firman Tuhan tadi bisa melipat gandakan sesuatu hal yang memang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Mari kita lihat ayatnya. Alkitab berkata di dalam di satu Raja-Raja. Di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14 itu bicara soal janda Sarfat. Ya. Kalau saudara lihat di situ bicara masalah sama Elia. Nah, zaman saat itu adalah zaman yang sangat-sangat sulit dan susah. Mari kita bayangkan sekarang. Ke depan bumi ini, termasuk Korea, susah atau tidak susah, itu tergantung daripada engkau percaya sama Tuhan atau tidak. Mari kita lihat kalau nggak percaya. Contoh ya, pada saat itu adalah kelaparan yang di mana-mana karena tidak ada hujan. Tidak ada sesuatu hal yang bisa tumbuh pada zaman itu, yang menghasilkan sesuatu hal yang bisa dimakan. Sehingga yang terjadi adalah sangat miskin. Orang miskin semakin miskin. Ya. Dan parah di mana-mana. Mungkin saudara di tempat ini belum mengalami sesuatu hal yang sifatnya seperti ini. Tapi kita nggak tahu ke depan seperti apa, karena memang dunia tidak pasti. Ya. Nah, yang terjadi adalah Elia disuruh ke Sarfat.
dan perkatakan firman Tuhan kepada janda Safat. Sehingga pada saat itu saudara pasti sudah tahu ceritanya seperti apa. Namun demikian, ini adalah bicara soal pelipat gandaan. Coba saudara lihat ayat-ayat yang di atasnya, dikatakan bahwa saya ini hanya punya segenggam tepung dan minyak di dalam buli. Ya. Sedikit saja, nggak banyak. Kalau aku buat roti, itu pun untuk aku dan untuk anakku. Setelah itu, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Mungkin mati. Tetapi kenapa? Ayat 14-nya 2 Raja-Raja 17:14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas. Ini dikatakan sama Elia, tidak akan habis, lipat terus. Dituangkan, ada lagi, dituangkan, ada lagi, dibuat roti, ada lagi. Ini kan hebat. Ya. Begini-begini kok wajahnya nggak hebat. Kan harusnya hebat banget kan? Ya. Benar nggak? Karena menangkap firman Tuhan yang wow, yang luar biasa. Menurut saya hebat. Memperkatakan itu luar biasa. Ya. Saudara, kuasa Tuhan itu ada ketika memang ada masalah. Ya. Ketika saudara datar saja, itu biasa. Ya. Saudara tidak akan bisa menangkap firman Tuhan dengan baik. Maka kenapa Tuhan izinkan masalah itu ada? Coba saudara pikir, saya, saudara, ketika mempunyai masalah itu berbeda dengan tidak. Maksudnya masalah itu masalah yang menekan ya, bukan setiap manusia punya masalah, tapi masalah yang menekan gitu, yang mengintervensi saudara. Ya. Maka saudara akan bisa berubah ketika saudara berdoa, ketika saudara mencari teman, ketika saudara mencari Tuhan dimanapun saudara berada, itu berbeda. Nah, janda Safat ini ketemu sama Elia. Ini hal yang sangat-sangat membuat dia terbelalak. Dahsyat sekali. Bukan orang Israel, dipakai Tuhan untuk membuat kuasa mujizat pelipat gandaan. Dan saudara pun sama, bisa pelipat gandaan. Ini terjadi baik kepada hamba-hamba Tuhan zaman sekarang juga banyak. Kemarin ada sharing bahwa kalau ada hamba Tuhan yang kekurangan karena online terus. Online kan persembahannya kan Bluetooth, jadi nggak bisa masuk, terlalu jauh kan. Nah, ini tentunya bukan kita. Kalau kita jelas ada burung gagak banyak. Ada burung gagak yang macam-macam kalau kita. Tapi ini kesaksian daripada orang lain. Itu tentunya saya kenal. Nah, dia mulai besok gimana? Bukan hanya orang yang di PHK, hamba Tuhan pun kayak kena PHK katanya. Dan dia nggak dapat pemasukan apapun. Tetapi karena dia ngerti firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan, maka yang dia lakukan masa ngemis. Kalau ngemis aku malu katanya. Ya. Kalau aku nyangkul, ya. Kalau capek kan, nggak punya ladang juga. Ya. Maka yang terjadi adalah dia hanya mengandalkan yang namanya sujud berdoa. Tidak ada cara lain. Ya. Mau apa sekarang? Mau nodong, persembahan dong, begitu. Enggak kan? Mau ngapain? Mau lapor kepada siapa? Lapornya ya kepada Tuhan. Wong Tuhan yang menjadikan dia hamba Tuhan kok. Yang ngomong sama surga. Seperti hal janda Safat ini juga terjadilah kuasa mujizat buat orang yang saya saksikan tadi. Burung gagak ada di mana-mana, siap melipat gandakan apa yang ada di dalam rumahnya dan terpelihara bahkan berkelimpahan, melebihi sebelum adanya COVID. Nangkep maksud saya? Ya. Sebelum ada COVID kan jemaat
datang gitu ya. Ya. Katakanlah nolnya 10 katakanlah gitu. Katakanlah lah. Ya. Ketika persembahan ada, tetapi ketika dia sujud menyembah setelah COVID, nggak ada jemaat, virtual terus, nolnya itu bisa 15. Ini bicara pelipat gandaan. Karena sujud menyembah di hadapan Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Dan ini bisa terbukti. Memperkatakan itu penting. Makanya itu mencipta sesuatu hal. Mari kita lihat ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru di sana, kalau saudara baca, itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-9. Udah lihat ayat ke-16-nya. Nah di Lukas 9 ini juga hal yang sama. Saudara pasti ingat 2 ikan, 5 roti. Ini sudah di mana-mana terjadi. 2 ikan, 5 roti. Sekali lagi 2 ikan, 5 roti. Ini menurut saudara gede atau enggak? Kalau dimakan sendiri gede Pak Edi. Pasti Pak Edi kekenyangan. Mau namanya aja 2 ikan, 2 ikan, 5 roti. Kenyang pasti Pak Edi. Kalau untuk sendiri, tapi ini untuk orang banyak, 5.000-an orang. Ya. Makanya kalau kamu hanya untuk cukup aku sendiri, itu namanya egois. Ya. Dan Tuhan yang menciptakan saudara untuk egois, bukan. Tuhan menciptakan saudara supaya saudara membagi, mempersembahkan hidup saudara di hadapan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan itu hari-hari ini seperti itu. Tidak bisa tidak. Maka ketika saudaranya 2 ikan 5 roti itu sendiri, ya udah kenyang. Banyak orang yang punya 2 ikan 5 roti. Dan cukup untuk hidupnya sendiri, cukup untuk modal dia ikut Yesus, cukup. Nggak kekurangan. Tapi teman-teman yang tertidur ini gimana? Ya. Kan harus dikasih makan juga gitu. Ya enggak? Ya. Kan berarti apa? Harus diserahkan kepada Tuhan. Maka pada saat itu terjadilah ayat ini. Mari kita lihat ayat 16-nya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang banyak. Orang banyak. Garis bawahi kalian orang banyak. Setelah dihitung, ternyata 5.000 orang. Wow. 2 ikan 5 roti. Kalau di tangan kamu, pasti hanya untuk teman kamu sebelah kiri saja. 2 orang cukup. Oke. Kalau itu memang sudah pengen bagi. Tetapi kalau ini dibagi, diserahkan kepada Tuhan di tangan Tuhan, maka orang banyak bisa kenyang. Berarti tergantung di tangan siapa, bukan? Maka kalau hartamu, hidupmu di tangan orang dunia, kamu akan tidak ada kepastian. Kalau hidupmu di tangan COVID-19, kamu nggak ada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau di tangan Allah, di tangan Tuhan kita, maka hidupmu akan menjadi berkat buat orang banyak. Bukan untuk membuat senang hidupnya sendiri. Nah, maka itu yang disebut dengan penciptaan yang saya katakan ini tadi, bahwa pelipat gandaan terjadi. Penciptaan berarti melipat gandakan yang sudah ada, dilipat-lipat gandakan dengan caranya Tuhan tentunya, bukan BIM salah BIM seperti dukun ngibul, bukan. Maka kalau sudah lihat di sini, yang terjadi adalah serahkan, perkatakan, maka kuasa Tuhan biarlah engkau izinkan untuk bekerja sesuai dengan karakter kebenaran itu sendiri. Amin. Kebenaran itu nggak usah kamu suruh-suruh, pasti memerdekakan. Amin. Kebenaran, memerdekakan dia dong, memerdekakan dia, nggak perlu. Karena sifat kebenaran adalah memerdekakan. Sifat firman Tuhan adalah mencipta. Nggak perlu kamu, aku ciptakan. Kamu katakan firman, itu mencipta.
Ya. Maka ini yang menjadi pedoman buat saudara saya supaya setiap saudara bisa paham. Yang berikutnya adalah arti yang berikutnya adalah menghidupkan. Ini arti apa sih? Arti apa sih? Mencipta. Nah, ini Pak. Gak apa-apa, namanya akhir zaman kan begini. Gak apa-apa. Nah, ini arti mencipta. Yang berikutnya adalah menghidupkan. Amin. Kalau saudara lihat, ini yang arti yang terakhir, saya mau katakan buat saudara berarti kalimat menghidupkan adalah tentunya yang mati jadi hidup, yang tadinya tidak bekerja jadi bekerja, yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak, yang tadinya tidak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa, yang tadinya hanya terdiam jadi bisa mengungkapkan dengan kualitas yang ada dalam dirinya. Ini namanya adalah menghidupkan. Berarti ketika kita berkata firman Tuhan, berarti kita menghidupkan. Ini luar biasa sekali kalau sudah lihat di dalam Alkitab. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab adalah di dalam Yeskiel 37 ayat 4 sampai 5. Di sana saudara tahu bahwa ada firman Tuhan kepada Yeskiel. Saya baca, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai apa? Tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ini perkataan firman Tuhan kepada Yeskiel supaya bernubuat, memperkatakan firman Tuhan dan menghidupkan tulang-tulang yang kering. Artinya apa? Ini bicara soal nanti ada banyak tentara Israel akan menjadi orang-orang menjadi pilihan Tuhan, dihidupkan kembali. Jadi kita bisa berkata tentang menghidupkan. Karena apa? Memperkatakan kembali, memberi nafas kembali. Loh, bisa enggak kan? Kita pada saat ini ada banyak di luar sana kematian. Kematian bukan bicara soalnya fisik, tetapi kita bicara masalah kematian di dalam roh. Kematian di dalam roh artinya apa? Tidak peka kepada Tuhan. Tidak peka kalau ada Tuhan. Ya. Ada loh orang nggak peka itu. Ya. Sebelahnya misalnya nggak bisa makan, kita makan aja enak. Nggak pernah nawari, ada loh gitu. Nyantai aja. Padahal dirinya lapar yang sebelahnya, tapi nyantai aja. Ada orang yang seperti itu. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena nggak peka. Nah, adanya Tuhan juga begitu. Nggak peka kalau kita sedang ada Tuhan nih. Apa itu buktinya? Ketika kita doa, ada Tuhan ya. Kita berdoa sungguh-sungguh, ada Tuhan ya. Kita kelompok bersama-sama. Satunya gimana? Ngobrol-ngobrol sendiri. Coba bisa bayangkan, ada Tuhan juga nggak peka. Pak, Tuhan kan di mana-mana. Ini sedang berdoa, bukan di mana-mana. Bicara soal di mana-mana. Kalau di mana-mana memang ada. Tapi masalah kita, ayo kita berdoa. Maka kenapa kita berdoa harus sepakat sekutu di hadapan Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Amin. Mari kita belajar di situ. Sampai di situ karakter kita. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen biasa. Karena target kita malah dipakai Tuhan untuk menyatakan, mari kita katakan pada tulang-tulang kering di kota Daegu ini mumpung ada acara-acara teman-teman kita, ada lahir dan batin, mari kita memperkatakan tulang-tulang kering tadi, supaya kita benar-benar membuat mereka hidup bersama dengan Tuhan. Kasih selamat buat mereka, nggak apa-apa, selamat buat mereka. Selamat bukan berarti ikut menyelamatin, bukan. Selamat artinya saudara punya hubungan baik dengan mereka. Oke? Jadi tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan selamat buat mereka. Kasih saja selamat sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Yang penting saudara kamu bernubuat buat mereka. Tulang-tulang kering, hidup kembali, nafas hidup kembali, percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena hidup nanti ditentukan hari ini.
hari ini percaya Yesus, nanti akan hidup kekal selamanya di surga. Maka kita akan memperkatakan buat rekan-rekan kita yang belum percaya Yesus supaya hidup kembali. Amin. Ayat yang terakhir saya katakan di Yohanes 11 ayat 43. Sebelum saya tutup dengan doa, saya katakan buat saudara ini bicara soal Lazarus. Oke, saudara ngerti Lazarus itu siapa? Dia udah mati 4 hari. Jangan keliru, jangan 3 hari ya. Ini 4 hari Lazarus mati. Ya. Kalau orang yang sudah mati 4 hari, kira-kira sudah kulitnya, baunya, situ sudah berubah. Kehangatan di dalam tubuhnya, suhu tubuhnya, itu sudah berubah semua. Pernah kan saudara lihat atau menjangkau orang, atau melihatlah orang mati begitu. Itu sudah berubah total. Nah, saat itu ada banyak perjalanan Yesus ketika itu dikasih kabar bahwa saudara Maria, Marta, Lazarus mati. Yesus berkata, enggak, dia tidur, harus dibangunkan. Orang percaya enggak? Enggak percaya. Banyak orang dunia juga enggak percaya kalau kita berkata mencipta seperti ini, enggak percaya. Banyak itu biasa. Apakah Yesus mundur? Wah, karena kamu enggak percaya sih, udahlah, kamu enggak usah aja. Enggak. Karena kasihnya Yesus kepada keluarganya Lazarus, maka dia berkata, tetap dia ini tidur, nanti dia bisa bangun. Singkat cerita, Yohanes 11:43 berkata, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras 2-3, Lazarus, marilah keluar. Diperkatakan di dalam mulut Yesus, Lazarus, keluar. Orang mati dengar enggak? Harusnya enggak dengar, tapi jawab. Kalau ada orang mati jawab, kamu takut enggak? Nah, ini berkata-kata, ketika perkatakan firman Tuhan menghidupkan tadi, dia tahu. Ya, memang masih terikat, masih peluh, kemudian batu di penutupnya dalam kuburan dibuka, dan dia keluar, dan singkat cerita, Lazarus hidup kembali. Dan ini bicara masalah perkataan Yesus yang memanggil Lazarus supaya hidup. Itu memang fisik. Tetapi kita zaman-zaman sekarang adalah rohani kita. Mari kita perkatakan, menghidupkan kembali. Kamu yang saat ini suam-suam kuku, gara-gara kita ada COVID, kita sudah 3 bulan tidak lagi bersama-sama, kemudian kita sudah di rumah melulu, kemudian kita nyantai di rumah, membeku di rumah, hatinya, kematian rohaninya ada dalam dirinya, maka mulai perkatakan itu. Hai jiwaku, pujilah dia. Hai jiwaku, bangkitlah kembali. Hei pendoa dan diriku, berdoalah lagi. Hei, harusnya begitu. Jangan mumpung 3 bulan ini sudah hapus status saya sebagai pendoa. Itu kematian namanya. Seharusnya mulai lagi bangkit. Baru nyadar. Bangkit. Jangan tidak. Karena mendoa memang luar biasa sekali. Hubungan kita dengan Tuhan kan hubungan kita dengan Tuhan dahsyat banget. Amin. Dan hari-hari ini bukan doa yang hanya biasa-biasa saja. Oh Tuhan terima. Nah. Kita berdoa yang harus luar biasa. Kenapa? Masalahnya juga luar biasa. Berdoa luar biasa, masalahnya luar biasa, mukjizat luar biasa. Jadi enggak, bukan berdoa yang biasa, yang seperti biasanya saudara sebelum COVID. Enggak. Kita mau berdoa yang dahsyat, yang benar-benar luar biasa. Berhubungan hidup dengan Tuhan, menangin setan dengan kekuatan Roh Kudus dalam hidup saudara. Sehingga terjadi menghidupkan jiwa-jiwa. Di kota Daegu tentunya. Dan dimanapun saudara berada, hidupkan kembali. Dan kita nggak mau rugi hari ini. Karena kita menjadi orang percaya Yesus. Kita mau supaya hidup kita benar-benar menjadi berkat buat banyak orang. Mari berdiri. Amin.